Halo semuanya. Kadang tuh ya, produk-produk keuangan untuk menabung, investasi, atau bahkan kredit, dari luar kelihatan kayak menggiurkan, aman, kayak solusi buat kita gitu untuk dapat cuan. Tapi kalau kita nggak ngerti cara mainnya, produk-produk keuangan ini bisa jadi bom waktu yang siap merusak dompet kita pelan-pelan. Nah, kali ini, di episode ini, kita bakal ngobrolin tentang produk-produk keuangan yang kelihatannya keren, tapi kalau digunakan tanpa ilmu dan tanpa logika, bisa bikin hidup kita makin stres dan rekening kita makin tipis. Aku yakin mungkin banyak dari kalian yang udah aware juga soal ini, tapi bisa jadi juga sebaliknya, belum terlalu paham atau sadar akan bahayanya. Jadi anggaplah ini sebagai reminder ya guys. Oke, let's go, kita mulai dari produk keuangan yang pertama, kartu kredit. Kartu kredit itu sebenarnya alat yang bisa bermanfaat banget. Cocok buat bantu cash flow, bisa ngasih promo yang menarik, dan di kondisi darurat bisa jadi penyelamat juga. Tapi yang perlu diingat adalah semua hal baik itu tetap butuh kendali. Kadang kita suka kebawa suasana ya. Ada diskon, ada promo, ada FOMO. Terus kita jadi berpikir kayak, nanti aja deh bayarnya, yang penting sekarang punya dulu. Nah, disitulah kartu kredit bisa jadi jebakan buat kita. Bukan karena kartunya yang jahat, tapi karena kitanya yang belum siap untuk bertanggung jawab dan mengelola pembayarannya. Yang sering kejadian tuh kayak gini, cuma bayar minimum payment setiap bulan. Kelihatannya sih ringan, tapi sisa tagihannya bakal dikenakan bunga, dan bunga ini terus bertambah setiap bulan. Tanpa sadar, tagihan yang awalnya cuma 1 juta bisa jadi 2 kali lipat dalam beberapa bulan. Jadi, kalau kalian punya kartu kredit ya, pastiin bahwa kalian menggunakannya dengan niat membantu keuangan kalian, bukan untuk gaya hidup impulsif. Pakai boleh, tapi paham dulu cara kerjanya dan bayar lunas setiap bulan sebisa mungkin, supaya kartu kredit kalian jadi alat bantu, bukan beban. Next, produk keuangan yang kedua yaitu Pay Later. Sekarang tuh kan hampir semua aplikasi punya fitur Pay Later ya. Dan ya fitur ini memang memudahkan banget. Kita bisa beli sekarang, bayarnya belakangan. Dan bagi beberapa orang, ini benar-benar membantu ketika ada keperluan mendadak yang nggak bisa ditunda gitu. Tapi balik lagi ke prinsip dasarnya, semua yang instan itu kalau nggak dipakai dengan bijak, bisa bikin kita keteteran. Kadang nggak sadar kita tuh terlalu mengandalkan pay later. Belanja kecil-kecil, tapi sering lama-lama numpuk juga kan cicilannya. Apalagi kalau ada lebih dari 1 akun pay later. Yang satu belum lunas, sudah pakai yang lain. Dan yang bikin tricky tuh, karena cicilannya kecil-kecil, kita suka ngerasa kayak masih aman lah gitu. Padahal totalnya bisa lumayan juga loh. Pay later itu kan sebenarnya bisa jadi alat bantu yang oke, asal kita gunakan sesuai dengan kemampuan bayar dan ada rencana untuk melunasinya tepat waktu. Jangan sampai pay later jadi kebiasaan, bukan solusi. Karena begitu jadi kebiasaan, keuangan kita kan yang harus muter untuk nutup cicilan itu, bukan sebaliknya. Lanjut, produk keuangan yang ketiga, pinjaman online atau pinjol. Oke. Kita semua tahu kadang hidup itu nggak bisa ditebak. Kadang-kadang kita butuh duit cepat, tapi gaji belum turun, tabungan juga belum cukup. Nah, di momen kayak gini, pinjaman online atau pinjol itu sering banget jadi opsi yang kelihatannya solutif. Tapi yang perlu kita tahu adalah, nggak semua pinjol itu sama. Kalau kalian sampai ke pinjol yang ilegal, itu risikonya bisa panjang. Mulai dari bunga dan denda yang super-super tinggi, data pribadi yang disalahgunakan, sampai kalian bisa diteleponin atau diteror terus. Bukan cuma kalian sendiri, tapi juga kontak di handphone kalian. Yang legal pun, walaupun diawasin sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, tetap perlu diwaspadai. Soalnya kemudahan mengajukannya itu kan bisa bikin kita lupa buat membatasi diri. Pinjam dikit-dikit, tapi terus-terusan, tanpa sadar, pada akhirnya yang ada gaji kita habis cuma buat bayar cicilan pinjol. Jadi sebelum klik ajukan sekarang, tanyain dulu ke diri kalian sendiri.
Apakah aku sanggup bayar cicilan pinjol ini sampai lunas? Ini beneran urgent atau bisa ditunda? Karena sebenarnya pinjol itu bisa jadi bukan musuh buat kita, tapi juga bukan mainan ya. Kalau kita pakainya dengan mindful, dengan perhitungan matang, bisa membantu. Tapi kalau kita sembrono, pinjol bisa bikin keuangan kita makin berat. Next, produk keuangan yang keempat, asuransi unit link. Unit link ini tuh kombinasi antara asuransi jiwa sama investasi. Di satu sisi sebenarnya idenya bagus. Kita terlindungi, tapi juga sekaligus ada potensi cuan gitu ya. Tapi dalam prakteknya banyak yang kecewa. Kenapa? Karena di awal-awal tahun potongannya gede banget untuk biaya asuransi dan komisi agen. Banyak juga yang kaget ketika tahu uang yang mereka kira ditabung ternyata nggak bisa dicairkan segampang itu. Makanya buat kalian yang pengen proteksi dan juga investasi, ada alternatif yang lebih jelas dan fleksibel, yaitu dengan beli asuransi murni, asuransi aja, plus investasi sendiri secara terpisah. Kalian bisa atur tujuan keuangan kalian dengan lebih bebas dan gak bingung baca ilustrasi yang penuh angka. Memang unit link itu gak selalu jelek, tapi produknya itu kompleks dan butuh dipahami betul-betul sebelum kalian tanda tangan polis. Kalau kalian belum yakin, mending tanya-tanya dulu sampai selesai. Pelajari dan bandingin opsi lainnya. Lanjut, produk keuangan yang kelima, investasi abal-abal atau bodong. Nah, kalian pasti pernah kan lihat iklan atau dengar cerita kayak modal 1 juta bisa jadi puluhan juta dalam waktu singkat. Pokoknya semacam itulah. Bahkan kadang sampai dikasih testimoni yang kelihatannya real banget. Padahal ya bisa jadi gimmick, cuman acting. Ini yang sering menjadi jebakan di investasi bodong. Modusnya tuh macam-macam. Dari money game, robot trading yang katanya auto cuan, sampai arisan berantai digital. Masalahnya, semua investasi itu harusnya ada risikonya. Kalau ada yang bilang, gak ada risiko, 100% pasti untung, itu udah red flag banget deh. Karena dalam dunia investasi yang sehat, semakin tinggi potensi return, makin besar juga risiko yang harus dihadapi. Gak ada yang namanya makan siang gratis, tanpa biaya maksudnya. Nah, kalau kita masuk ke investasi kayak gini cuman karena FOMO, atau dengar kata-kata udah terbukti aman, kita bisa terjebak dan kehilangan uang, bahkan juga rasa percaya ke dunia investasi yang real, yang sehat. Maka solusinya adalah gunakan prinsip pahami dulu, baru nabung atau investasi. Jadi jangan dibalik, jangan sampai kalian nabung dulu, baru belajar pas uangnya udah hilang. Lanjut, produk keuangan yang keenam, trading tapi nggak punya ilmu. Trading tuh sebenarnya boleh-boleh aja ya, sah-sah aja. Banyak orang yang juga memang pro di bidang itu, ngerti cara baca chart, pakai strategi, punya manajemen risiko yang rapi juga. Tapi kalau asal ikut-ikutan, cuman karena ngelihat orang lain katanya bisa beli mobil dari trading, hati-hati ya. Karena trading tuh bukan kayak main TikTok, butuh ilmu dan mental yang stabil. Apalagi kalau kita ngomongin binary option, yang sebenarnya bentuknya lebih mirip tebak-tebakan naik turun harga dalam hitungan detik. Itu bukan trading, lebih ke mendekati judi online. Banyak banget orang yang akhirnya stres, keuangannya berantakan, dan malah jadi trauma. Gara-gara nyemplung tapi nggak siap mental, modal, dan ilmu. Makanya kalau kalian penasaran sama dunia trading, pengen cobain, nggak apa-apa. Tapi pelajari dulu. Jangan pakai uang untuk kebutuhan harian. Apalagi uang panas ya. Mulai dari demo account juga nggak ada salahnya. Ingat, cuan yang sehat itu butuh proses. Next, produk keuangan yang ketujuh adalah dana talangan atau kredit konsumtif dari e-commerce. Oke, coba jujur deh. Siapa di antara kalian yang belum pernah klik buy now pay later? Beli sekarang bayar nanti ketika check out belanja online. Apalagi kalau ada embel-embel cicilan 0%, diskon tambahan, atau voucher eksklusif untuk pengguna dengan metode itu. Sekilas kayak kelihatan win-win gak sih?
Tapi yang sering kejadian tuh adalah kita jadi belanja lebih banyak dari yang seharusnya. Barang yang tadinya cuman mau lihat-lihat, akhirnya kita beli karena ya udahlah bayarnya bulan depan ini. Ujung-ujungnya setiap bulan tagihan datang dan kita bingung. Loh, kok ini jadi banyak banget ya? Masalahnya tuh bukan di produknya. Fitur kayak gitu memang ada untuk mempermudah kita. Tapi kalau kita nggak kontrol, ya malah jadi pintu masuk untuk kebiasaan belanja impulsif dan membuat keuangan kita makin bocor. Solusinya apa? Boleh pakai fitur kayak gini, tapi pastikan bahwa itu untuk barang yang memang dibutuhkan dan kalian udah punya perencanaan untuk bayarnya. Jangan biarin diri kalian termakan oleh promo, tapi kalian sendiri belum siap secara finansial. Next, produk keuangan yang ke-8, kripto, tapi dipakai untuk mengincar cuan instan atau cuman ikut-ikutan. Kripto itu menarik, nggak bisa kita pungkiri. Teknologinya keren, potensinya besar, ya. Tapi kalau kalian masuk ke kripto cuman karena teman-teman kalian pada ngomongin itu, atau karena ngelihat ada influencer yang katanya beli rumah dari cuan kripto, well, kalian perlu hati-hati. Banyak dari kita yang nyemplung ke kripto itu bukan karena ngerti sistemnya, tapi karena FOMO, takut ketinggalan tren. Padahal kripto itu volatilitasnya tinggi banget. Harganya bisa naik gila-gilaan, tapi juga bisa anjlok dalam hitungan menit. Dan yang bikin makin ngeri tuh, gak ada jaminan ataupun lembaga resmi yang bisa mengembalikan dana kalian kalau kenapa-napa. Jadi ya bukan berarti kripto itu jelek ya. Tapi kalau dipakainya cuman buat gaya-gayaan, biar kalian kelihatan kayak anak investasi zaman sekarang, tapi gak paham apa-apa, bisa jadi itu kalian malah kena jebakan Batman. Kalau kalian berminat, pelajari dulu. Dari white papernya, ekosistemnya, sampai cara kerjanya. Jangan buru-buru naruh duit kalian di situ kalau belum mengerti risikonya. Next, produk keuangan yang ke-9. Investasi berkedok MLM. MLM alias multi-level marketing itu sebenarnya ada yang legal dan beneran fokus di jualan produk. Tapi ada juga nih yang pakai embel-embel investasi. Padahal yang ditonjolin itu malah merekrut orang, bukan jualan produknya. Kalau kalian dapat tawaran investasi, tapi diminta beli paket produk mahal, terus kalian disuruh cari downline biar dapat bonus, coba evaluasi. Kalau cuannya lebih gede dari ngerekrut orang baru ketimbang jual barangnya, itu udah red flag. Masalahnya, banyak dari kita yang sering masuk ke skema kayak gini ya, karena diajak sama temen atau saudara. Gak enakan buat nolaknya. Akhirnya ikut aja dulu, padahal gak ngerti produknya apa, jualannya gimana, dan endingnya sering malah jadi beban. Stok numpuk, uang gak balik, hubungan jadi awkward. Kuncinya adalah, kalau kalian tertarik sama bisnis model kayak gini, pastikan bahwa barangnya tuh beneran ada value-nya, ada demand-nya, dan kalian memang percaya sama kualitasnya. Jangan asal masuk cuman karena katanya cuan. Lanjut, produk yang ke-10. Tabungan dengan biaya admin yang tinggi. Tabungan di bank itu kedengarannya paling aman kan? Tapi percaya atau enggak, ada jenis tabungan yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya diam-diam bikin saldo kita makin tipis. Contohnya aja kayak tabungan yang setiap bulan dikenakan biaya administrasi yang gede, tapi bunga yang didapat kecil banget, bahkan kadang nggak nutup biaya admin itu sendiri. Apalagi kalau rekening itu jarang dipakai, cuman dibuat biar punya rekening cadangan aja. Lama-lama, uang yang kalian simpan di situ bisa kepotong pelan-pelan, dan tahu-tahu saldo kalian jadi 0. Jadi kalau kalian punya tabungan lebih dari 1, coba cek dan evaluasi fungsinya. Masih kepake nggak? Masih menguntungkan nggak? Kalau nggak, ya mungkin lebih baik kalian tutup akun aja dan alihkan ke produk keuangan yang lebih efisien. Next, produk yang ke-11, kredit tanpa agunan atau KTA untuk konsumsi. KTA ini sebenarnya bisa jadi penyelamat banget pas keadaan darurat.
Kayak misalkan ada biaya rumah sakit yang nggak bisa ditunda, atau perlu modal dadakan buat bisnis kecil. Karena ya kita tahu prosesnya cepat, nggak ribet, nggak perlu jaminan, dan bisa langsung cair. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang pakai KTA itu bukan buat kebutuhan, tapi untuk keinginan. Contohnya kayak beli gadget baru, padahal handphone yang lama masih bagus. Atau buat liburan karena FOMO ngelihat story orang lain. Atau bikin pesta pernikahan yang budgetnya nggak sesuai sama isi kantong. Jadi akhirnya KTA ini bukan lagi jadi solusi ya. Malah jadi jebakan yang bayarnya bisa bertahun-tahun. Cicilannya jalan terus, tapi barang yang dibeli udah nggak berasa value-nya. Apalagi kalau bunganya flat tapi tinggi. Dan kalian terlanjur ambil tenor yang panjang. Nah loh, bisa-bisa total utangnya nyampe 2 kali lipat kan dari pinjaman awal. Intinya, KTA itu bisa jadi alat bantu, tapi jangan sampai jadi alat gali lubang tutup lubang. Kalau memang bukan kebutuhan mendesak, mending pikir ulang sebelum kalian klik ajukan. Next, produk yang ke-12, investasi tapi belum punya dana darurat. Aku paham banget, sekarang ini makin banyak ya orang yang semangat untuk investasi. Apalagi ngelihat konten-konten yang bilang investasi itu wajib dari muda sedini mungkin. Dan bener kok, nggak salah, investasi itu penting banget. Tapi jangan sampai kalian menaruh semua uang kalian ke instrumen investasi, sementara dana darurat aja kalian belum punya. Kenapa ini bisa bahaya? Karena investasi, terutama yang high risk, kayak saham ataupun kripto, itu tuh sifatnya naik turun. Misal kalian taruh semua uang tabungan kalian nih di saham, terus tiba-tiba kalian butuh duit untuk hal-hal yang mendesak, entah itu kendaraan mogok, atau orang tua kalian sakit, atau kalian amit-amit kena PHK. Kalau pas lagi butuh itu, harga investasi kalian jatuh, mau nggak mau kalian jadi jual rugi kan? Akhirnya apa? Bukan cuman kehilangan potensi cuan doang, tapi kalian juga bisa stres karena masalah keuangan mendadak yang nggak bisa dihandle. That's why dana darurat itu penting banget ya untuk jadi safety net. Idealnya sih 3-6 bulan pengeluaran bulanan. Biar kalau ada apa-apa, kalian nggak perlu bongkar investasi atau jual aset atau barang-barang yang kalian punya. Investasi itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kalian siap untuk kondisi yang nggak terduga. Jadi jangan loncat dulu ke tahap cuan kalau kalian tahap amannya aja belum disiapin. Dan produk yang ke-13 adalah produk investasi dengan iming-iming cuan cepat tanpa edukasi. Nah ini nih yang belakangan makin sering muncul di timeline ya. Investasi robot trading, sinyal saham atau kripto berbayar, bahkan patungan modal ke bisnis teman yang katanya bakal cuan gede. Iming-imingnya duduk manis, duit ngalir gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kalian ngerti nggak nih cara kerjanya? Kalau jawabannya enggak sih, tapi kata teman aman kok. Nah, itu udah jadi red flag. Karena dalam dunia keuangan nih, yang kalian gak pahami itu jangan kalian sentuh dulu. Banyak banget yang akhirnya rugi besar gara-gara modal nekat doang. Bukan berarti semua produk kayak gitu pasti buruk ya. Tapi kalau kalian cuman ikut-ikutan tanpa mengerti risikonya, ya itu sama kayak kalian masuk ke area tinju tapi nggak pernah latihan. Potensi babak belurnya tinggi banget. Investasi itu bukan soal seberapa cepat kalian bisa dapat untung, tapi seberapa bijak kalian mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan tujuan keuangan kalian. Jadi sekali lagi, belajar dulu ya, baru setelah itu kalian berani main. Jangan kebalik. Karena kalau udah rugi, yang nanggung juga kalian sendiri kan? Jadi kesimpulannya adalah produk keuangan itu ibarat alat. Mau kalian pakai untuk naik level atau malah merusak diri sendiri, itu tergantung pada cara kalian menggunakan dan seberapa paham kalian sama risikonya. Utang bisa bantu, investasi bisa cuan, asuransi bisa menolong, tapi semua itu nggak berlaku kalau kalian asal-asalan. Asal ambil, asal ikut, asal percaya,
cuman karena temen gue juga gitu, atau katanya sih bagus. Ingat, literasi finansial itu bukan cuma soal mengerti istilah yang ribet atau jago nabung aja, tapi soal bisa membuat keputusan yang benar di waktu yang tepat untuk masa depan kalian sendiri. Jangan mau jadi korban gaya hidup, jangan gampang kefomoan, dan jangan takut untuk bilang kalian belum siap kalau memang belum ngerti. Semoga pembahasan kali ini bisa jadi alarm sekaligus reminder ya buat kalian. Dan semoga next time kalian dapat tawaran produk keuangan, kalian udah cukup bijak untuk bilang kalian mau belajar dulu. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.